Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Syifa Nurrohmah dengan NIM 225231130, mahasiswa program studi Perbankan Syariah kelas 2D Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Budaya Jawa dengan dosen pengampu Bapak Zainal Anwar, SHI MSI. Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa besar di masa silam. Perjanjian Giyanti lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Perusahaan Dagang India Belanda atau FOC pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di Desa Janti, yang sekarang dikenal sebagai Ndukuh Kerten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam, perjanjian Giyanti dibuat untuk meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut. Setelah pemindahan Keraton Kartasura ke Surakarta oleh Pakubuwono II pada 1745 sampai 1749 dan berdirilah Kasunanan Surakarta. Ketika itu, Pangeran Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam meredamkan api konflik mendapatkan hadiah sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun, tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran lalu mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Lalu, sang gubernur di Batavia itu mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Pangeran Mangkubumi. Konflik tersebut melibatkan 3 tokoh calon pewaris Kerajaan Mataram, yaitu Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa. Dalam menghadapi pemberontakan Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Sambernyawa sekaligus, VOC merasa kesulitan. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara, Nicholas Harting, melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah melakukan perundingan berkali-kali, Harting sepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga ingin menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Pangeran Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III sebagai pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC, Jacob Mosel. Perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal terbelahnya tanah Jawa menjadi 2 bagian, atau yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I pada 13 Februari 1755. Lalu setelah 2 hari kemudian, di tanggal 15 Februari 1755, mengadakan pertemuan untuk meneruskan pembagian atribut keraton, antara lain yaitu keris yang diserahkan kepada Sri Sultan Hamengkubuwono I. Kedua, bahasa Yogyakarta meneruskan bahasa Bagongan. Ketiga, tari. Lalu penutup kepala atau yang disebut dengan blangkon. Sementara itu, setelah perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa yang merupakan trah Pakubuwono turut menuntut haknya sebagai penguasa wilayah. Pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan FOC. Kemudian, pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahi dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi.
Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran. Keterbelahan Jawa ini kemudian belum berhenti. Pada 1813 di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, Tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan, yaitu Yogyakarta, Surakarta, Mangkunegaran, dan Pakualaman, yang masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.